Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, setelah kita melihat pengkondisian dan lain sebagainya, dan mungkin kemarin kita agak sedikit dialihkan dulu ke tentang pekerja migran Indonesia. Hari ini kita lanjutkan bahwa sekitar 7 bulan ya, atau 6 bulan atau 7 bulan itu kita tidak ada pikiran minta bantuan ke Pemda. Kerja aja. Ya. Nah, itu advokasi. Kerja aja yang baik gitu. Nah, ada satu hal. Jadi Aki terus bekerja dengan Bu Neti, Bu Lucy, Kang Dadang, dengan Pak Her. Pak Her juga sering minta Aki yang biasanya rapatnya itu adalah rapat intern Pemda Jabar, tapi BKKBN kan kita mau vertikal, tapi kadang-kadang kita juga diikut sertakan. Ajak tuh sana, si Kang Rukman begitu. Termasuk itu yang bercerita tentang Walini. Walini itu kan di Aki perkebunan. Ada yang disebut dengan Teh Walini. Itu tanya itu si Kang Rukman yang tahu. Yang juga rencana pembangunan jembatan yang ke Naringul yang dari Ranca Bali. Nah, Aki kan bisa memberikan masukan itu karena memang Aki orang sini. Kata Aki itu lebih bagus dari Lewi Kudang mentang ke sana supaya bisa masuk. Kalau yang namanya melewat Balai Gede tidak mungkin masuk. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah Aki menjadi pertanyaan. Kalau disebut narasumber mah tidaklah begitu ya. Kemudian ada hal yang menarik juga, yaitu kalau Aki ikut kunjungan kerja dengan Pak Gubernur, dengan Pak Her, di luar dugaan. Ya karena mungkin sudah 17 tahun ya. Aki itu membina di UNICEF, PNPM, membina di Kahapia, Posyandu, dan lain sebagainya. Jadi kalau Aki di belakang Pak Her misalnya nih ya, kan Pak Her Tipayun misalnya Pak Gubernur duluan dengan Bu Neti. Biasa kan ada lagu Selamat Datang Bapak, Selamat Datang Ibu, kan begitu, yang begitu-begitu sekarang lagi ngetren waktu itu. Nah lewat aja biasa, ada yang salaman lain sebagainya. Aki di belakang. Nah, ketika Aki maju ke pas pada mereka itu, wow, sing jarit. Pak Hadi, Pak Kepala dan lain sebagainya. Kadang-kadang Pak Gubernur dari depan tuh kan nengok lagi ke belakang, ada apa ribut? Oh pantes senaya dalang gitu. Jadi bikin itu. Nah, ya sudah sampai ke tempat upacara juga kadang-kadang ini kalau Pak Gub sekali sedang berpidato nanya, "Kumata Pak Rukman kalau hal-hal yang bersifat filosofi Sunda, pantun begitu, termasuk para kepala dinas yang juga melapor, misalnya laporan kegiatan, bukan kegiatan kita. Kalau kegiatan kita mah jelas Aki yang lapor kan begitu. Kalau kegiatan yang lain juga kadang-kadang suka tanya ke Aki, bikinkan pantun, itu yang seperti itu. Nah dari situ saja kalau kita hadir itu ada partisipasi. Kalau tidak hadir, sepi katanya gitu. Nah itu PLKB juga harus begitu. Dulu tuh begitu. Di desa itu kalau ada acara, kalau ada PLKB rame. Kalau tidak ada PLKB sepi. Kudu gitu digawe mah. Berarti urang teh dimanfaatkan, dibutuhkan urang teh. Nah itu yang disebut dengan advokasi. Advokasi pribadi dulu. Udahlah, begitu aja jalan. Nah satu saat sudah bulan Oktober, nih dolalahnya ya, tidak minta. Makanya sing percaya karena pernyataan dari Allah, kalau kita itu bekerja sesuatu atau minta sesuatu nanti akan diberi. Jadi olah kebenaran. Dah hesenya ya, Aki ingin merubah bahwa orang-orang nyebut kaleresan atau kebenaran hese. Ustad, RW, RT, Kades, peribahasa kaleresan. Padahal kita lah menyebutkan kaleresan, tete jelema teh tempat saya ke Allah. Ongko cana segalanya karena Allah. Tapi kalau ketemu dengan orang nyebutkan kaleresan, nah itu
itu tidak ada ya. Ya ini kan biarlah. Aki sebagai orang Sunda tetap mempertahankan bahasa Sunda. Nah, pada satu saat Aki diundang ke pendopo oleh Bu Neti. Jadi yang undang itu ketua tim penggerak PKK. Lupa Aki kalau tidak salah soal posyandu ya. Rapatnya itu agak sore sekitar jam 4. Rapatnya itu dan tidak banyak, yang itu DPMD kesehatan, yang diundang itu Aki, ya BKKBN dan mana Bapeda atau mana gitu. Makanya di ruangan itu, di ruangan tempatnya pertemuan di Pakuan, dipimpin oleh Bu Neti. Sebelum acara Aki biasa tara keberangan ya, diundang jam 4:30 selesai sholat asar, Aki sudah di Pakuan. Begitu kelihatan Pak Aher itu ada di Pakuan, sudah menerima tamu, kalau tidak salah tamunya dari luar Jawa lah, dari mana, melihat Aki, "Hei Barwan, sini." Manggil ke Aki. Kenapa manggil ke Aki? Nanya. Aki pada satu acara di mana, di Tasik apa di mana lupa gitu kan. Diundang BKKBN itu. Kemana cina kemarin? Gitulah. Kemarin kemana? Cina gitulah bahasa Sunda tapi ya. Kemana cina kemarin tidak hadir ke anu gitu. Nah, Aki bicara bahwa saya Pak, mohon maaf waktu itu sedang ada di Makassar. Ada rapat di Makassar di ujung pandang ya. Kemudian saya sudah menugaskan kepada kepala bidang. Tapi sayangnya tidak sampai ke Bapak karena mobilnya mogok. Itu ngomong sebetulnya aja begitu. Aki lupa siapa yang ditugaskan. Kenapa cina mogok, mobil naon gitu. Yaitu mobilnya Panther Pak tahun 94. Waduh, memangnya masih ada cina mobil gitu dipakai oleh kepala bidang? Iya Pak. Jadi beliau tahu kondisi bagaimana di kita di BKKBN, tidak semewah di Pemda. Kan kita mah tuh yang namanya Kabid juga kan, Avanza juga masih para kencilan 1-2 begitu. Beliau bilang, "Meuli atuh." Dari mana Pak? Kalau dari BKKBN mah biasanya dapat 2 tahun sekali juga 1 atau 3 tahun sekali 1. Bahkan ya terus apalagi ya yang lainnya masih jalan, walaupun saya juga pakai Terano yang masih di bawah tahun 2000. Di bawah tahun 2000 kan Terano itu yang bekas Pak Hertog begitu. Nanti dilanjutkan bekas ya Pak Doni juga kan. Pak Hertog segala macam, Pak Bunyamin juga pakai itu. Nah, ya udah tuh kalau gitu beli cina gitu. Udah dari Pemda aja. Masuknya kepada bantuan sosial. Tuh, kan tidak minta tuh. Hanya kita menceritakan memang dibutuhkan oleh Pemda juga untuk hadir. Kita juga butuh, begitu cerita aja. Apalagi, cerita gitu, sampai nanya lagi. Sebetulnya kalau Bapak mau ngasih mobil, jadi tidak minta uang. Kalau Bapak mau ngasih mobil, ada satu lagi Pak yang perlu. Apa itu? Mobil untuk mengirim kontrasepsi. Oh, kontrasepsi itu dikirim iya ke kabupaten, kota, ke kecamatan Pak. Sekarang mobilnya tidak ada. Memangnya tidak diadakan mobil kata Pak Gubernur. Kata Aki ada mobil tahun 93 itu kolbak. Tapi Pak celaka kemarin itu nabrak pilar di kantor. Penghek Pak cengkek itu. Teu dibejakeun ku sapam dipakai itu mah, dipakai belajar sama sapam. Pan eta teh silakan teh ku satpam dipakai diajar tuluy nyolong jeger. Jadi sekarang saya kesulitan. Ya sudah kalau gitu beli aja cenah gitu ya. Terus saja Aki rapat dengan Bu Neti. Aki rapat dengan Bu Neti, rapat soal posyandu apa lupa lagi. Tiba-tiba ya sekitar jam berapa lah, jam 5 gitu atau setengah 5 ada telepon ke Aki. Telepon. Dengan siapa ini? Assalamualaikum gitu. Sudah selesai rapatnya. Pak Kanwil gitu ngomongnya. Ingat ke saya enggak? Gitu beliau langsung ngomong gitu. Siapa? Ini dulu kita kan di Kahapia Pak Riyadi atau ya itu kan Pak itu siapa yang kok info itu Pak Dudi ya. Itu di keuangan. Katanya Pak Gubernur mau beli mobil buat BKKBN.
Oh iya centeh tadi sehoreng Pak Gubernur itu tidak memberitahu, sudah langsung telepon ke Biro Keuangan. Nah sudahlah sana kesini aja. Ayo nawe sampai dia juga masih di kantor. Jadi Aki dari Pakuan langsung ke gedung sate ketemu. Oh dia sono ternyata Pariadi di situ ada Bu siapa? Bu lupa banyak lah teman-teman. Udah gitu karena sudah ada itu notanya dibikinkan oleh Pak itu terus saya juga nanda tangan juga Aki di situ sudah jadi itu. Nah mau beli apa? Mobilnya apa? Berapa gitu? Kata Aki ya mobil harganya ya 100 Avanza. Dia ketawa semua. Avanza? Ngapain beli Avanza? Mobil butut gitu. Terus udahlah yang bagus lah belinya gitu. Itu Pak, padahal Pak Her juga tidak mengarahkan jenisnya apa enggak mengarahkan. Nah, yang satu lagi apa truk apa untuk ngantor foto resepsi begitu. Nah, akhirnya kita beli 2. Yang satu bukan Avanza belinya, tapi apa? X-Rail. X-Rail karena apa? Aki lihat Bu Lucy itu kan pakai X-Rail, kepala dinas kesehatan itu. Aki juga ya kalau dibelikan lah X-Rail mah. X-Rail itu harganya 2 kali lipat Avanza. Kalau Avanza pada saat itu 150-an, ini mah 300 lebih. Kan begitu. Kedua, mobil box besar itu, engkel. Kan untuk mengantar kontrasepsi. Sekarang mobilnya masih pada ada. Begitu ya. Nah, itulah akhirnya besoknya diproses oleh Bu Emma. Bu Emma itu jago juga. Yaitu bendahara APBD ya Bu Emma Pak Ado dulu kasih ekonomi ya, di Pemdanya Malang Melintang sekarang udah pensiun udah kaya Bu Emma bukan kaya dari APBD bukan tapi Bu Emma kaya memang dapat apa penggantian itu dari mana dari sana dari Bandara Udara Kertajati itu kan tanahnya di sana. Jadi begitu. Akhirnya karena pengadaan tidak ada di Pemda, jeung kagok mengadakan hanya 2. Ya kalau dulu kan pengadaan itu suka ada di Pemda misalnya kontrasepsi itu nanti kita cerita lagi. Nah sudah itu dikerkitakan karena itu kan jadi Pak Saprudin yang memprosesnya 2 itu. Kalau 2 itu kan sudah hampir 600 tuh. Dengan segalanya itu caranya begitu Kang Deden. Karena apa? Karena Pak Gubernur kehilangan BKKBN pada saat kunjungan itu. Jadi itu advokasi. Allah mengganti kita mau bekerja. Padahal kita tidak hadir juga ke Pemda ya nggak apa-apa karena kita mau vertikal. Tapi kita diundang dan kita datang. Oke, itu salah satu masih panjang cerita. Biar aja. Nah jadi sekarang dari kesimpulan ini di desa apa di kecamatan aya PLKB rame, PLKB sepi tak kudu itu ciptakan supaya diingat. Dah nanti kalau kita minta bantuan gampang atau tidak diminta juga kalau kita punya jasa diberi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.